Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Warsofam. Nah, di video kali ini aku pengen bikin pie goreng isi fla coklat. Penasaran kayak gimana? Kita simak resep-resepnya ya. Nah, ini adalah resep untuk membuat isi fla coklatnya. Terdiri dari 15 gram margarin, aku pakai Blue Band. Terus ini adalah vanilla ekstrak, nanti mungkin aku pakai sekitar 1 sendok teh. Ada 5 sendok makan gula pasir, 20 gram coklat bubuk, 20 gram maizena. Terus juga ada kuning telur 2 butir. Sama ini yang paling penting, susu cair full cream sebanyak 250 ml. Sekarang kita ke proses pembuatannya ya. Pertama-tama kita masukin 2 butir kuning telur. Bersihin ya sayang. Terus habis masukin 2 butir kuning telurnya, kita masukin maizenanya. Tadi itu maizenanya 20 gram. Masukin semua. Setelah maizena, kita beralih untuk menambahkan gula pasir. Gula pasirnya itu sekitar 5 sendok makan ya. Setelah itu kita masukin coklat bubuknya. Coklat bubuknya ini 20 gram. Masukin semua. Terus langsung aja kita masukin vanilla ekstraknya. Ini aku nggak pakai sendok ya, tapi kira-kira sih kurang lebih 1 sendok teh. Ini wangi banget, mereknya dari Tofiko. Langsung kita aduk-aduk, boleh pakai Wix, boleh pakai spatula, sesuai keinginan hati kalian aja. Sereknya mau pakai alat masak yang mana. Kita aduk-aduk terus sampai merata. Nah, karena ini kita pakai coklat bubuk, dia itu sifatnya adalah menyerap air, jadi kuning telurnya itu nggak bisa membasahi untuk adonan ini. Untuk itu kita perlu menambahkan sebagian dari susu cair yang sudah kita siapkan tadi ya, sebagian aja ya, hanya untuk melarutkan adonan yang kita aduk ini. Aduk terus lagi sampai rata. Gimana bun, weekend ini pada bikin cemilan apa enggak? Kalau aku tuh kalau weekend kayak mesti ada cemilan gitu ya di rumah. Tapi ini baru pertama kali nyoba bikin pie goreng isi coklat. Semoga nanti berhasil dan semoga rasanya enak. Aduk-aduk terus, pastiin semua adonannya itu pastiin semua bahan-bahannya itu larut ya. Tercampur rata, nggak menggerindil. Kemudian kita sisihkan dulu kalau dirasa sudah cukup rata. Kemudian kita siapkan pan atau panci sesuai alat masak yang ada di rumah kalian aja. Terus sisa susu full cream yang tadi udah kita siapkan, masukkan ke panci atau pan. Lalu kita masak di api kecil aja ya, menggunakan api kecil aja. Terus juga ini kita merebusnya nggak lama-lama kok. Nggak sampai mendidih, bener-bener mendidih yang sampai bergolak-golak gitu, cuman sampai keluar kayak buih-buih kecil di pinggirannya tuh kayak gini. Kalau udah kayak gini matiin aja langsung kompornya, nggak usah nunggu sampai mendidih. Langsung kita campurkan ke adonan kuning telur sama coklat yang tadi udah kita aduk-aduk. Kita campurkan sampai tercampur rata ya bun, sampai gulanya larut, coklatnya larut. Aduk-aduk terus, pelan-pelan aja. Kalau udah yang tadi kita aduk, susu, kuning telur dan yang lain-lain, masukkan kembali ke panci atau ke pan yang tadi bekas ngerebus susunya ya. Kita masak lagi di api sedang cenderung kecil, tapi ini harus terus diaduk-aduk ya bun, supaya nggak membentuk lapisan di bawahnya itu, di dasar yang paling bawah. Aduk-aduk terus, bisa pakai Wix, bisa pakai spatula. Ini prosesnya cepat banget untuk sampai dengan nanti dia menuju ke konsistensi yang kita inginkan, yaitu kental ya, kayak fla pada umumnya gitu sih bun.
Nah, habis itu setelah sekitar 2-3 menitan dia teksturnya langsung akan berubah kayak gini nih, sudah mengental, wangi banget. Nah, nggak usah lama-lama, kalau udah teksturnya kayak gini kita matiin aja kompornya. Setelah kita matiin kompornya, margarin Blue Band tadi yang udah kita siapkan sebanyak 15 gram kita masukin aja ke flat coklat ini. Tapi ingat ya, ini kompornya sudah dalam keadaan mati. Kita aduk-aduk Blue Bandnya sampai nanti dia meleleh. Kan kalau dia akan meleleh karena kan flannya masih panas. Aduk-aduk terus ya, aduk-aduk terus tuh, jadi mengkilap kan flannya. Kemudian setelah margarinnya tadi larut semua, kita pindahkan ke wadah yang lebih kecil ya. Teksturnya lembut banget flat coklatnya. Ini banyak sih, aku rasa ini akan lebih deh untuk adonan kulitnya nanti, tapi nggak apa-apa kan, bisa kita simpen. Jadi sewaktu-waktu kalau mau masak yang lain diisi flat coklat ini bisa. Kalau udah, kita tutup flanya menggunakan plastik wrap atau kantong plastik yang lainnya juga bisa. Tapi caranya itu adalah dengan plastiknya itu menempel ke permukaan paling atas flanya ya. Jadi emang sengaja kayak gini supaya flanya nanti enggak muncul lapisan kayak bentuk plastik gitu di permukaan paling atasnya. Kemudian ini bahan-bahan untuk membuat kulit pie-nya, ada 235 gram tepung protein sedang, ada 115 margarin, aku pakai Blue Band, ada sekitar 4 sendok makan gula halus, 15 gram coklat bubuk, sama ada air es sekitar 40-60 ml. Sekarang kita ke proses pembuatannya ya. Nah, pertama-tama tepung terigu yang sudah kita siapkan kita campur dulu sama gula halusnya. Tapi gula halusnya kita ayak dulu ya, soalnya gula halus itu kan biasanya mudah menggumpal. Jadi supaya halus dan gak ada gumpalan, kita harus ayak dulu. Tuh kayak gitu kan, tuh pasti dia membeku kayak gitu. Kita tekan-tekan aja pakai sendok atau spatula ya, sampai halus semua. Kemudian langsung aja kita tambahin coklat bubuk, sama harus kita ayak dulu karena coklat bubuk ini sama dia akan mudah sekali bergerindil atau ada gumpalan-gumpalan. Kita ayak aja dulu sampai semuanya habis. Tekan-tekan juga pakai sendok karena grindilnya tadi ya susah untuk larut, susah untuk kesaring. Kemudian kalau udah masuk semua ke dalam wadah, kita aduk-aduk dulu tepung, gula sama coklat yang udah kita masukkan tadi sampai rata ya. Diaduk-aduk aja, bisa pakai sendok atau bisa pakai spatula, sesuai keinginan hati aja. Mudah-mudahan berhasil ya resep ini, soalnya jujur ini aku baru pertama kali bikin pie goreng, kepengenan banget lihat resep ini, langsung pengen. Kalau udah rata kita langsung masukin 115 gram margarin, aku pakai Blue Band, masukin semuanya. Terus kita bisa ngeblend ini jadi satu pakai tangan ya, tangan yang udah bersih, aku juga udah cuci tangan. Caranya itu langsung diremes-remes aja Blue Band sama tepungnya tadi ya. Nah, kita remes-remes kayak gini, nanti akhirnya dia akan teksturnya itu berubah menjadi seperti butiran-butiran gitu, butiran-butiran halus. Nah, lebih baik lagi kalau misalkan margarin yang mau kalian pakai itu sebelum digunakan dimasukkan ke lemari es dulu ya, supaya teksturnya nggak terlalu lembek tuh kayak butiran-butiran gini ya setelah kita mix.
margarin sama tepung-tepungannya tadi, blend aja terus, nanti akan muncul atau akan berubah teksturnya menjadi butiran-butiran yang lebih bagus lagi. Sabar aja, pelan-pelan. Tuh kayak gini, udah halus banget butiran-butirannya tuh. Kemudian kalau udah jadi butiran semua, langsung kita tuangkan air es yang udah kita siapkan tadi. Tapi masukin air esnya sedikit demi sedikit ya, sambil kita lihat nih adonannya sudah berubah kalis atau belum, atau sudah sampai ke tekstur yang kita inginkan atau belum. Makanya kita nambahinnya dikit-dikit, jangan langsung semua. Kalau langsung semua takutnya kalau kebanyakan air dia juga lembek, nanti malah gagal adonannya. Terus juga jangan over mix ya, jangan terlalu diremes atau jangan terlalu lama ngaduk-ngaduknya. Pelan-pelan aja, nanti dia akan kali sendiri kok kalau airnya sudah cukup. Lama mixnya, karena nanti kalau lama-lama dia blue bandnya itu atau margarinnya itu akan mengeluarkan minyak. Kalau minyaknya udah sampai keluar, yang ada nanti adonan kita setelah matang digoreng akan menjadi keras. Nah ini udah kalis, udah sesuai dengan tekstur yang kita inginkan, konsistensi yang kita inginkan. Kemudian ini harus kita bungkus dulu pakai plastik wrap. Nah ini plastik wrapnya udah aku siapin, udah aku taruh di meja. Adonan yang tadi kita bikin, adonan kulit itu kita bungkus, kita pipihkan dulu, bungkus dengan plastik wrap, masukkan ke dalam lemari es sekitar 30-60 menit ya, bungkus rapat mungkin. Nah setelah 30-60 menit ada di lemari es, kita keluarkan adonannya, buka plastiknya. Dia teksturnya sekarang sudah lebih padat ya. Kemudian sebentar lagi akan kita langsung pipihkan menggunakan rolling pin, tapi atasnya itu harus kita tutupi dengan plastik atau dengan baking paper ya, agar adonannya nggak langsung nempel ke rolling pin, karena kalau langsung ke rolling pin nanti dia tuh kayak lengket gitu. Kita pipihkan setipis mungkin ya, karena kalau tebel nanti dia malah cenderung lebih mudah bocor ketika digoreng. Setipis mungkin, selebar mungkin adonan ini dipipihkan, pelan-pelan aja, nanti dia lentur dengan sendirinya, pipih dengan sendirinya. Nah kurang lebih sih selebar ini ya bun, kalau aku tadi hasil mipihinnya. Kemudian ini kita sampai diproses untuk motong-motong adonannya. Sebenarnya untuk bentuknya itu selera masing-masing ya, bisa bentuk kotak, bisa bentuk bulat, bisa dibentuk kayak setengah lingkaran kayak pastel gitu. Nah kalau aku kali ini mau bentuk kayak persegi panjang gitu aja, makanya ini aku potong-potong dulu. Udah gitu ini aku juga nggak diukur ya bun, aku kira-kira aja biar prosesnya cepat. Dikira-kira aja ukurannya, yang penting mirip-mirip lah, nggak terlalu jauh ukurannya. Kita potong semua dulu pelan-pelan. Kalau udah, kita ambil salah satu potongan kulit pie tadi, kita pipihkan bagian pinggirannya supaya nanti mudah untuk dilipat. Kemudian langsung kita isi sama flat coklat yang sebelumnya udah kita masukin di lemari es ya, kurang lebih 15-30 menit. Jadi teksturnya lebih kental juga daripada pas waktu dia baru matang. Kalau udah diisi secukupnya, nggak usah terlalu banyak juga ya bun, takutnya dia bocor ketika digoreng.
dilipat, kemudian ditekan-tekan bagian pinggirnya pakai jari dulu, atau kita juga bisa pakai alat bantu garpu. Kita tekan-tekan pinggirannya pakai garpu, pastiin satu sama lainnya menempel ya, semua bagian kanan kiri pinggirnya juga. Nah kalau kayak gini kan bentuknya kurang bagus, jadi untuk pinggir-pinggir yang ukuran panjangnya ini enggak sama, aku potong, nantinya aku potong ya supaya lebih rata. Ini aku mau potong biar kelihatan lebih sedikit manis aja bentuknya, biar lebih sama. Nah kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kalau mau dibentuk yang lain juga boleh, asalkan flanya itu posisinya ada di dalam adonan kulit pie-nya itu. Lakuin semua sampai habis ya. Kurang lebih jadinya seperti ini, walaupun ukurannya nggak sama, yang penting mudah-mudahan nanti rasanya enak ya. Nah tadi adonan yang sudah kita isi, yang udah kita lipat-lipat itu kita masukin ke lemari es dulu ya, sekitar 15 menit sampai 30 menit sampai adonannya itu agak lebih keras. Nah setelah itu kita keluarin, sebelum digoreng kita olesin pakai kuning telur yang rata ya, ngolesinnya nggak perlu tebel, asalkan rata, karena nanti kuning telur ini ketika digoreng dia teksturnya itu akan membuat kulit pie ini lebih crispy lagi. Lakukan sampai semua adonannya sudah dilapisi dengan kuning telur. Ini aku juga sambil manasin minyak ya untuk menggorengnya. Nah minyaknya juga udah panas, pas banget, langsung aja kita goreng pie-nya. Nggak usah langsung dimasukin banyak-banyak, pie-nya cukup masukin 4-5 piece dulu aja. Goreng sampai matang ya. Nanti itu untuk tanda-tanda matangnya itu bagian bawah pie-nya itu warna coklatnya akan berubah jadi coklat lebih gelap, coklat tua gitu. Nah nanti jangan panik ya, kok pie aku nggak kering-kering gitu pas di wajan, itu emang kayak gitu bun. Jadi nanti pas bunda pegang sentuh pie-nya pakai alat menggorengnya ini, itu terasanya masih kayak empuk gitu, tapi ketika diangkat dan kita tiriskan di penyaringan itu tekstur pie-nya itu langsung crispy ya, kalau dingin dia akan mengering dengan sendirinya. Nah ini udah warnanya udah lebih coklat daripada yang tadi pas kita baru masukin. Sekarang kita angkat, kita tiriskan. Nah tadi seperti yang aku bilang, ini kalau dipegang, kalau disentuh pakai alat menggorengnya itu dia masih kayak empuk gitu ya, tapi nanti setelah dingin, setelah kita tiriskan, dia akan crispy dengan sendirinya. Kita tiriskan dulu. Nah karena ini weekend ya, jadi aku tuh pengen pie yang tadi aku bikin aku goreng semua aja. Cuma kalau bunda pengennya butuh goreng sedikit aja, sisanya itu bisa dimasukin ke kulkas ya. Kita taruh di sebuah wadah, masukin aja ke kulkas, jadi kalau kapan pengen digoreng tinggal digoreng. Kalau Sabtu gini aku tuh takut bun ada keluarga yang main gitu ya, kayak ponakan aku gitu. Nah ini dia hasilnya pie coklat goreng yang udah kita bikin tadi. Penasaran sama tekstur sama isinya juga kayak gimana? Ini aku ambil satu, terus aku potek juga. Tuh renyah banget teksturnya, luarnya, dalamnya juga renyah pas dipotek. Terus kelihatan banget itu isi flannya lumer. Tuh renyah banget sumpah, ini bikin pertama langsung berhasil. Asal bunda mau ngikutin step-step yang aku jelasin tadi, pasti bisa juga sama kayak aku ya.
enak banget, gurih rasa coklat kulitnya itu gurih dan manisnya juga pas, isi flanya juga lumer di mulut. Nah bun, tadi aku juga sambil bikin pie, aku ngiler banget nih sama tahu isi bikinan ibu aku. Penasaran banget, pengen nyobain juga dari tadi. Tahunya gundut-gundut banget. Ini aku belah, isinya banyak banget, ada toge, wortel, dan bawang seledri. Aku pengen banget nyobain, langsung aku cobain aja. Tahunya empuk banget ini. Makasih ya bun udah ngikutin video hari ini. Silahkan dicoba resepnya. Pie goreng isi coklat enak banget, dan semoga berhasil kayak aku hari ini. Dadah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.